sahabat RKP, berjumpa kembali dengan kami di channel Rumah Kebangsaan Pancasila. Dan tentu sahabat RKP juga sudah sering melihat kita kalau di channel YouTube RKP ya. Iya. Dan tapi tetap kita perlu memperkenalkan diri Bung Iya, Edi iya, ya. Ya bersama saya Kak Rahman. Kalau di RKP saya adalah pembina gitu ya, pembina materi wawasan kebangsaan. Dan di tengah-tengah kita juga ada narasumber yang luar biasa. Bung Edi, apa kabar Bung? Kabar baik Kak Rahman. Alhamdulillah. Baik, Bung Edi ini adalah selaku ketua dari Rumah Kebangsaan Pancasila gitu ya Bung ya. Betul. Nah Bung Edi, ada yang menarik ya di program kita kali ini gitu ya. Iya. Program kita kali ini program yang kekinian Bung. Karena memang programnya kita setting dengan ala-ala anak muda kekinian Ini dan format baru nih ya. format baru dan kita podcast gitu ya, podcast Rumah Kebangsaan Pancasila. Dan ini luar biasa sekali setelah sekian lama kita vakum ya karena pandemi COVID-19 ini ya Bung ya, kurang lebih 1 tahun lebih lah ya. 1 tahun lebih ya, sampai kemarin pandemi ulang tahun ya dirayakan gitu. Iya, betul. Ya tapi alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, kita bisa kembali melakukan program-program yang memberikan edukasi tentang wawasan kebangsaan Bung. Iya. Nah Bung Edi, di kesempatan yang berbahagia ini kita beberapa saat yang akan datang kita akan memperingati hari lahirnya Pancasila Bung. 1 Juni ya. 1 Juni 1945 yang akan kita peringati nanti di 1 Juni 2001 ya Bung ya. Iya, betul. Ya, jadi buat saya secara pribadi setelah saya baca dari naskah pidato Bung Karno di 1 Juni 1945 ini, menurut saya memang setiap tahun itu harus kita terus edukasi masyarakat bangsa Indonesia tentang isi daripada pidato 1 Juni 1945 ini. Karena menurut saya secara pribadi ketika saya menyelami dan merasakan dari isi pidato itu, sebetulnya apa ya, kita nggak akan tahu jati diri bangsa kalau kita nggak ngerti asal muasal dari dasar berpikir para founding father ya, para pendiri bangsa kita, tentang bagaimana sih mereka menyusun dasar-dasar negara kita itu gitu. Dan kita juga harus tahu seperti itu. Betul nggak Bung? Setuju ya? Dan memang bisa kita bilang naskah pidato 1 Juni 1945 ini yang kita kenal dengan hari lahir Pancasila itu ya. Betul. Ini dia sebuah dokumen penting. Dokumen penting untuk menjadi rujukan. Rujukan buat kita yang ingin paham latar belakang berdirinya bangsa Indonesia dan berdirinya negara Indonesia. Dan juga ini menjadi rujukan buat kita untuk mengerti sila-sila dari Pancasila itu. Betul. Karena ini kan awal Pancasila itu dirumuskan, dicetuskannya kan di 1 Juni ini. Jadi memang betul seperti Kak Rahman bilang, memang baiknya itu kalau bisa setiap masyarakat Indonesia itu ya pernah lah sekali seumur hidup gitu. Sepakat. Sekali seumur hidup membaca itu, mempelajari naskah pidato 1 Juni ini. Tapi memang agak lucu Kak Rahman, karena saya pernah ada pengalaman sedikit ya. Oh gitu ya. Pengalaman waktu itu kita ada forum mahasiswa itu, forum diskusi mahasiswa, itu dihadiri beberapa mahasiswa di sana, dan kebetulan memang lagi bahas masalah hari lahir Pancasila ini. Dan itu waktu kita tanya ke para peserta itu ya, pernah nggak mereka baca naskah pidato Pancasila ini, naskah pidato 1 Juni ini dari peserta satu pun nggak ada yang pernah. Dari sekian banyak peserta? Dari peserta yang kita tanya itu belum pernah ada yang baca itu. Itu kan menjadi menjadi lucu ya, menjadi ironi juga. Padahal ini satu dokumen penting. Betul. Jadi kalau bisa malah kerennya itu setiap 1 Juni kita menyempatkan diri untuk mengulang baca lagi. Nanti 1 Juni kita baca lagi. Jadi kita betul-betul paham gitu, jati diri bangsa seperti Pak Rahman bilang tadi. Sepakat Bung. Jadi untuk itulah kita dari Rumah Kebangsaan Pancasila berusaha untuk kembali gitu ya, merefresh atau setidaknya mengingatkan gitu ya. Mengingatkan tentang betapa pentingnya pidato 1 Juni 1945 ini. Iya, itu kan peristiwa sangat penting ya buat bangsa ya. Baik. Dan Bung Edi, saya juga sudah mempersiapkan ini, ada beberapa poin Bung. Jadi sudah ada beberapa poin yang saya siapkan, karena dari hasil membaca pidato 1 Juni ini menarik ini kalau kita kupas atau kalau kita misalnya sama-sama sharing gitu untuk sahabat-sahabat RKP pahami juga gitu ya. Nah, ada juga di dalam pidato atau di dalam pernyataan gitu ya dari Bung Yamin gitu ya, di dalam bukunya Bung Yamin, seolah-olah merasa bahwa konsep
Pancasila itu adalah konsep yang dibuat oleh Bung Yamin. Bagaimana pendapat Bung Edi akan hal itu? Iya, memang ini termasuk salah satu kesalahpahaman ya, kesalahpahaman yang memang perlu diluruskan sih menurut saya. Ya, ya. Perlu diluruskan karena memang sampai hari ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di internet juga begitu, itu masih ada pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa Muhammad Yamin itulah sebenarnya yang berjasa sebagai pengusul dari Pancasila. Ini sebenarnya bermula dari buku yang ditulis Muhammad Yamin, itu judulnya Persiapan Naskah Undang-Undang Dasar 1945, dan di situ ada pidato Muhammad Yamin yang dimuat di situ. Bahkan dari di situ sebenarnya Bung Hatta kan ikut pidato juga ya, sebelum 1 Juni itu sebenarnya Bung Hatta ikut pidato. Bahkan pidato Bung Hatta nggak dimuat di situ. Jadi dimuat itu pidato Muhammad Yamin, termasuk ada pidatonya Sukomo ya di situ ya. Nah disitulah Muhammad Yamin bisa dibilang mengklaim kalau dirinya itu berjasa sebagai pengusul dari Pancasila. Tapi ini sebenarnya juga ini pernah dibantah oleh Bung Hatta ya, karena Bung Hatta waktu itu pernah waktu sedang bicara Pancasila ceramah kebangsaan gitulah ya di Makassar, itu pernah dikritik, ditanya oleh mahasiswa itu, dan mahasiswa itu bilang bahwa sebenarnya Muhammad Yamin yang berjasa. Kamu tahu dari mana, kata Bung Hatta. Itu pernyataan dari mahasiswa itu ya. Kamu tahu dari mana, kata Bung Hatta. Bung Hatta si mahasiswa itu bilang dari bukunya Yamin. Dan Bung Hatta bilang buku itu salah besar. Malah di surat wasiat Bung Hatta itu Bung Hatta pernah menyatakan dengan tegas bahwa satu-satunya yang dengan tegas menyampaikan dasar bagi Indonesia merdeka itu ya Bung Karno itu. Karena kan Bung Hatta hadir di situ. Pasti Bung Hatta ingat dong kalau Muhammad Yamin itu menyampaikan pidato. Jadi sebenarnya peristiwa sebenarnya ya, kenapa pidato itu ada di bukunya Muhammad Yamin, itu kan setelah 1 Juni, itu kan dibentuk Panitia 9. Panitia 9. Nah, di Panitia 9 ini ada Muhammad Yamin juga, ada Bung Karno juga di situ, ada Bung Hatta, kemudian ada Wahid Hasim ya, terus ada dan tokoh-tokoh lain lah, ada 9 tokoh di situ. Dan sebenarnya disitulah Muhammad Yamin dapat tugas, dapat tugas dari Panitia 9 itu untuk menyusun preambul, dan itu di karang panjang sama Muhammad Yamin. Makanya itu yang akhirnya seolah-olah itu menjadi pidatonya Muhammad Yamin di tanggal 29 Mei yang dimuat di dalam bukunya itu. Makanya jadi kayak mirip sama pidatonya Bung Karno. Nah, problemnya kan Muhammad Yamin dia pidato tanggal 29, Bung Karno 1 Juni. Jadi seolah-olah terkesan Muhammad Yamin itulah lebih sebenarnya yang berjasa mengusulkan Pancasila. Seperti itu sih Kak Rahman. Baik, luar biasa. Nah, dari buku yang saya baca juga Bung, dari pidato itu juga ini ada hal menarik juga yang perlu saya tanyakan ke Bung Edi. Jadi ada tokoh-tokoh yang hadir memang pada saat itu yang tadi Bung sudah sampaikan. Jadi memang sebelum Bung Karno ini berpidato 1 Juni kan sebelumnya sudah berpidato tuh. Artinya dari tanggal 29 ini sudah ada beberapa tokoh lah ya yang berpidato. Nah, yang saya baca dari pidato Bung Karno ini seolah-olah beberapa tokoh yang berpidato lebih awal ini tidak sesuai atau tidak seperti yang diharapkan. Betul nggak sih Bung seperti itu? Bahwa harus membentuk sebuah dasar daripada negara Indonesia merdeka ini. Betul nggak Bung seperti itu? Betul. Memang itu malah di awal-awal pidato Bung Karno langsung bahas itu ya. Langsung bahas itu karena Bung Karno kan pidato di hari keempat, tanggal 1 Juni. Jadi sebelum Bung Karno itu udah banyak yang pidato. Dan Bung Karno sampaikan bahwa dari anggota-anggota yang sudah pidato, anggota BPUPKI atau kalau dalam bahasa Jepang itu Dokuritsu Jionbi Kyosaka itu ya, itu memang tidak ada yang mengutarakan apa yang dimaksud oleh ketua BPUPKI itu. Kan yang diinginkan oleh ketua BPUPKI itu adalah kalau dalam istilah Bung Karno dalam bahasa Belanda itu filosofisi grondslag. Itu kan satu fundamen atau satu dasar filosofis bagi Indonesia merdeka.
Nah itu jadi kita bisa bisa paham itu dari pidato itu, sebelumnya itu tidak ada. Dan itu juga kan memperkuat tadi itu, memperkuat bahwa kalau Muhammad Yamin Iya, memang betul. sebenarnya sudah berpidato tentang dasar-dasar Pancasila seperti yang dimuat di bukunya itu, Tentu Bung Karno nggak berkata seperti itu ya. ya harusnya Bung Karno nggak ngomong gitu loh, Iya, gitu ya, betul. harusnya kan gitu. Iya, iya. Ya jadi itu juga memperkuat itu. Jadi memang ada seperti itu ya di apa namanya eh, di dalam peristiwa 1 Juni ini. Ya. Nah inilah pentingnya sahabat RKP kita memahami tentang pidato 1 Juni ya. Iya, Biar betul. kita itu tidak salah paham Tidak salah terhadap paham. berita-berita yang simpang siur beredar gitu ya Bung Edi ya. Betul betul. Baik. Nah ada poin yang ketiga yang saya ingin tanyakan ke Bung Edi nih. Oke. Di situ juga para pendiri bangsa pada saat itu yang saya baca juga seolah-olah mereka itu kayak gentar untuk mendirikan negara Indonesia merdeka ini. Jadi kayak ada perasaan takut. Bahkan sampai kalimatnya Bung Karno di dalam pidato itu samiun aja gitu. Kalau bicara persiapan untuk menikah itu cukup dengan punya tikar aja, punya periuk cukup satu aja udah bisa dilaksanakan gitu ya. Tapi kan seolah-olah Bung Karno sampai menganalogikan itu untuk merdeka itu kita perlu semuanya itu harus disusun secara rapi gitu ya. Karena harus memang sempurna harus dulu. sempurna gitu. Karena kita tahu juga sih memang artinya penderitaan bangsa Indonesia ini kan 350 tahun lebih lah kita dijajah. Tentu bicara tentang pendidikan, kualitas pendidikan masih banyak orang-orang yang buta huruf, belum lagi dari sisi kesehatan gitu ya, masih banyak saudara-saudara kita pada saat itu hidupnya masih serba kekurangan gitu. Betul betul. Jadi ada seolah-olah perasaan takut untuk merdeka. Nah ini gimana Bung kira-kira Bung? Iya itulah jadi lucunya lucunya karena kan ini sebenarnya kemerdekaan itu kan sesuatu yang sudah kita rindukan lama. Betul. Bahkan ide untuk merdeka itu sudah dicetuskan dari zamannya Hoso Krominoto. Itu awal-awal abad 20 kan. 20 ya. Ya itu dari zamannya Hoso Kro itu udah di ide itu sudah ada. Ya. Dan kita tahu di 1925 itu manifesto politik 1925 itu kan tegas menginginkan Indonesia merdeka. Ya. Menginginkan Indonesia itu punya pemerintahan sendiri. Dan sampai kemudian ada 1926 Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2 yang di situ bahkan lahir lagu Indonesia Raya yang kita tahu sendiri syairnya kan. Itu kan keinginan kuat kita untuk merdeka. Dan tapi ketika kemerdekaan itu udah di depan mata, kita udah di depan pintu gerbang kemerdekaan. BPUPK ini kan bisa dibilang pintu gerbang kemerdekaan. Tapi lucunya banyak tokoh-tokoh yang gentar, yang gentar. Dan bahkan Bung Karno bilang itu kita sebenarnya keinginan kita tuh sangat kuat. Bahkan di tahun 1932 itu kita tuh sudah melahirkan satu semboyan. Satu semboyan semacam yel-yel gitu bahwa Indonesia merdeka sekarang. Sampai 3 kali Bung ya. Ya itu kan udah 1932. Artinya keinginan merdeka itu kuat. Tapi kemudian ada gentar hati itu seperti Kak Rahman bilang, memang dari para tokoh itu kayak menghendaki ini kita selesaikan dulu karena memang tanggung jawab ketika kita merdeka, kita ngurus bangsa kita sendiri, kita mengurus negara kita sendiri, itu kan satu tanggung jawab besar, satu pekerjaan besar. Betul. Kalau sebelumnya kan pemerintahannya pemerintahan asing, bukan kita yang ngurus, kita cuma ngikutin gitu. Betul. Cuma kan kita menderita. Nah kalau kita mengurus sendiri itu kan memang satu tanggung jawab yang besar. Yang itu yang membuat beberapa tokoh memang tadi menjadi gentar dan ya pinginnya dirapin dulu buta huruf. Disehatkan dulu. Nah, makanya kalau Bung Karno bilang ya ini 20 tahun lagi baru merdeka ini. Bahkan ada yang punya pendapat gitu bahwa kalau kita mau merdeka itu rakyat Indonesia itu harus dimerdekakan dulu jiwanya. Yang sampai-sampai Bung Karno bilang, wah ini sampai kiamat juga kita nggak merdeka. Ya, sampai kiamat juga merdeka. Makanya Bung Karno bilang kan kemerdekaan ini sebenarnya politik independen. Jadi dan dalam istilah Bung Karno itu diistilahkan dengan jembatan emas. Jadi kita yang penting merdeka dulu aja. Betul. Nanti kalau kita udah merdeka, kita sudah punya kebebasan secara politik untuk mengurus bangsa dan negara kita sendiri.
baru di situ kita rapikan. Baru kita mengisi Jadi kemerdekaan ya, Bung, ya. betul. Ya. Yang penting kita harus pindah dulu itu Betul. dari alam penjajahan ke Alam kemerdekaan. alam kemerdekaan itu. Dia seperti itu sih. Iya. Tapi kalau kita lihat pidatonya tadi ya, pidato Bung Karno, dan Bung Karno sangat berhasil Untuk meyakinkan. untuk Jadi saya jadi teringat dengan tulisan Bung Karno yang bahkan dia kan memberikan contoh negara-negara lain ya, gitu betul, ya. Sampai di mana di Saudi Arabia atau yang Ibnu Saud Saudi itu Arabia. gitu ya. Ada masyarakatnya yang terbelakang gitu ya, yang buta huruf, yang terbelakang, sampai otomobil itu dikasih makan gandum gitu. Iya betul. Mereka belum tahu mobil. Belum gitu. tahu mobil, artinya Dikirain mobil itu hewan atau betul. apa. Gitu. Artinya kan itu juga cukup kuat untuk meyakinkan bahwa bahkan ada kok negara lain atau bangsa lain yang sebetulnya masyarakatnya juga sama, Tapi buta berani huruf, merdeka. Tapi berani merdeka, makanya kan mendapatkan gelar negara julukan itu 1001 malam gitu ya. Artinya yang dengan memerdekanya itu cukup hitungan beberapa jam lah gitu atau beberapa hari gitu ya. Dalam satu malam. Dalam satu malam kan gitu, ada istilahnya kan seperti itu. Iya. Iya, Bung Karno juga kasih contoh Soviet. Betul. Soviet juga waktu itu 80%. Ya. Jadi 80% penduduk itu masih buta huruf. Masih buta huruf. Ya, jadi nggak usah takut-takut lah gitu. Iya. Karena sebenarnya syarat dari hukum internasional ya, hukum internasional itu untuk merdeka itu sederhana. Iya. Yang penting ada rakyat, Iya. bumi, pemerintah. Betul. Jadi ini ada, kita punya rakyatnya ada, buminya ada, atau tanah airnya ya, terus pemerintahannya kita ada, kemudian diakui Sama oleh negara lain. satu negara lain yang memang merdeka, yang memang berdaulat. Udah selesai sebenarnya kan. Sederhana sekali. Secara hukum internasional nggak ribet-ribet merdeka itu. Ya, dan Bung Karno sih bisa dibilang sangat sukses di situ. Sangat sukses dan akhirnya menerima tepuk tangan riuh Dari tepuk seluruh tangan ya peserta karena yang hadir pada saat karena itu ya. berhasil menggelorakan itu Luar ya, biasa. meyakinkan Nah, tokoh-tokoh. itulah sahabat RKP. Jadi betapa pentingnya gitu ya, betapa pentingnya sekali lagi saya bilang betapa pentingnya kita kembali gitu ya setiap 1 Juni itu kita baca lagi, kita sampaikan lagi, kita sosialisasikan lagi karena luar biasa. Jadi kalau yang saya rasakan tadi Bung Edi menyampaikan energinya itu nyampe gitu. Betul. Betapa Bung Karno itu wah luar biasa untuk meyakinkan khususnya para tokoh pada saat itu supaya Indonesia merdeka gitu. Ini udah di depan pintu gerbang kemerdekaan gitu. Mau tunggu apa lagi? 350 tahun loh kita dijajah, masa kita mau lagi terus-terusan kayak gitu dijajah terus. Iya. Makanya Bung Karno bilang kalau hari ini sekarang ini Jepang membolehkan kita merdeka, ya sekarang juga kita terima. Nah gitu. itu dia. Baik. Nah, menarik Bung. Ya. Selanjutnya nih Bung, ada poin keempat yang saya ingin tanyakan juga. Artinya kan dari pidato itu juga Bung Karno meyakinkan, selain tadi sudah berhasil meyakinkan untuk merdeka, dan konsep kemerdekaan yang diusung oleh bangsa Indonesia pada saat itu, maksudnya Bung Karno yang ditawarkan itu kan sebetulnya sebuah kemerdekaan yang bukan hanya cuma untuk satu golongan saja. Kalau dari isi pidatonya kan gitu. Betul. Bukan hanya untuk, mohon maaf misalnya golongan Islam saja atau golongan dari sisi sukunya, misalnya suku Jawa saja, Sunda saja, tidak. Tapi konsep kemerdekaan yang ditawarkan ini adalah kemerdekaan semua untuk semua. Betul. Benar banget begitu. Dan itu juga salah satu poin penting ya. Poin penting supaya kita ini ngerti. Jadi latar belakangnya itu ngerti bahwa berdirinya negara Indonesia, terus lahirnya bangsa Indonesia itu di atas ide itu, ide kemerdekaan semua buat semua, bukan kemerdekaan satu kelompok atau satu golongan tertentu saja. Dan Pancasila ini kan sebenarnya bisa dibilang sintesa. Jadi dia semacam titik temu. Makanya Bung Karno itu tegaskan di pidatonya, ini kita mencari kesepakatan. Yang misalnya Muhammad Yamin sepakat, Supomo sepakat, pokoknya semua yang hadir itu sepakat, dari tokoh-tokoh, dari golongan itu sepakat tentang dasar-dasar yang mau kita jadikan dasar untuk Indonesia merdeka itu. Jadi dasarnya itu udah begitu, dasarnya sejak awal kita merumuskan kesepakatan. Jadi supaya semua menang, itu tidak ada yang dikalahkan. Itu kan keren sekali sebenarnya dasar ide yang mendasari lahirnya bangsa Indonesia dan berdiri negara Indonesia. Jadi itu sangat keren. Sangat keren. Makanya tadi kalau di penjelasan Bung Edi sebelumnya, ketika ada satu tokoh yang berusaha untuk rakyatnya dulu yang dimerdekakan, justru inilah konsep yang ditawarkan kan gitu ya. Iya, betul. Karena kalau bicara
tentang konsep kemerdekaan ini semua untuk semua gitu. Semua Bukan untuk hanya semua. untuk satu atau dua golongan Bukan, saja, bukan. untuk satu keyakinan saja, tapi semua untuk semua dimerdekakan. Ya, bukan untuk yang kaya saja. Nah, bukan itu untuk dia. yang Luar biasa, Bung. Nah, menarik lagi, Bung. Perlu juga kita mungkin sampaikan kepada sahabat-sahabat RKP tentang isi daripada sila-sila Pancasila yang Bung Karno jelaskan atau sampaikan pada 1 Juni itu, Bung. Iya, di 1 Juni ini memang kalau secara urutan ya, secara urutan memang tidak seperti yang saat ini kita Pancasila kenal yang ya. kita kenal ya. Itu 5 sila yang Bung Karno sampaikan. Yang pertama itu dasar pertama itu dasar kebangsaan. Dasar kebangsaan atau nasionalisme Indonesia dalam hal ini. Kemudian kedua dasarnya itu adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga itu demokrasi. Terus ya, atau mufakat ya, mufakat atau demokrasi. Terus yang keempat itu kesejahteraan sosial ya, prinsip kesejahteraan. Terus itu yang kelima bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi memang kalau secara urutan tidak seperti sila-sila yang kita kenal hari ini. Tapi kalau kita melihat penjelasan sila-sila dari Bung Karno, kita tahu betul bahwa Pancasila yang kita kenal hari ini ya betul-betul secara esensial seperti apa yang Bung Karno sampaikan di situ. Nah, mungkin kenapa Bung Karno letakkan sila kebangsaan di awal waktu itu? Ini kan cuma masalah sudut pandang. Masalah sudut pandang, mengingat pada saat itu kita kan baru mau merdeka. Kita baru mau merdeka dan hal yang terpenting buat kita pada saat itu adalah apa? Ini kita baru mau merdeka. Hal yang penting buat kita itu apa? Persatuan. Gimana menyatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini? Itu kan paling penting. Itulah kenapa sila kebangsaan itu diusulkan menjadi sila pertama. Ya, itu oleh Bung Karno dalam pidatonya. Itu karena ini harus disatukan dulu. Nah, disatukan dengan apa? Kan nggak mungkin disatukan atas dasar suku tertentu atau keyakinan tertentu gitu. Keyakinan tertentu. Atau ya gitulah, atau idealisme dari kelompok tertentu, kan nggak mungkin begitu. Yang paling memungkinkan untuk menyatukan kita dari Sumatera sampai Papua itu dengan beragam suku yang banyak itu ya kebangsaan Indonesia. Jadi itulah kenapa sila kebangsaan diusulkan Bung Karno pertama, karena kalau kita melihat dari sudut pandang situasi hari itu yang paling penting saat itu adalah bagaimana menyatukan masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia yang beraneka ragam. Sepakat ya. Iya. Terus yang kedua ini bicara perikemanusiaan ya, atau internasionalisme. Memang masalah kebangsaan kita ini bukan kebangsaan sempit kalau Bung Karno jelaskan. Dan kita juga tidak maksudkan itu dia kan bahayanya kebangsaan ini kalau ditarik jadi merasa eksklusif gitu ya. Iya, eksklusif, chauvinisme gitu ya. Chauvinisme, jadi kayak semacam kebanggaan yang berlebihan terhadap bangsa kita, dan akhirnya kita bangga dan cinta sama bangsa kita sendiri, tapi kita merendahkan bangsa lain. Kan nggak seperti itu yang dimaksud Bung Karno. Jadi bukan kebangsaan sempit, tapi ini sebenarnya satu konsep kebangsaan yang ujungnya itu adalah persaudaraan bangsa-bangsa atau persaudaraan umat manusia. Jadi itulah kenapa sila perikemanusiaan itu ada di situ. Dan ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan antara nasionalisme dan internasionalisme. Makanya Bung Karno bilang itu internasionalisme itu nggak bisa tumbuh subur kalau tidak mengakar di buminya nasionalisme. Nasionalisme juga begitu. Dia nggak bisa tumbuh subur kalau dia tidak tidak hidup di dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi kan dia nggak bisa dipisahkan. Kita bicara kebangsaan itu untuk di dalam, bahwa kita itu bersatu di atas dasar kebangsaan. Makanya negara kita itu negara kebangsaan, bukan negara agama, bukan negara lain-lain ya, tapi negara yang dasarnya itu adalah kebangsaan. Nah, itu tentang perikemanusiaan atau internasionalisme ya. Kemudian yang ketiga ini demokrasi. Ya, prinsip demokrasi atau prinsip mufakat. Jadi ini sebenarnya kerennya bangsa Indonesia itu.
Jadi kita itu didasari pada kemupakatan. Jadi disinilah nanti kan dibentuk Dewan Perwakilan, Perwakilan ya. perwakilan dari setiap golongan, dari setiap iya. rakyat Indonesia. Dan seperti apa yang dijelaskan tadi bahwa kan konsep ide dasarnya adalah kemerdekaan semua buat semua. Ya. Jadi semua golongan itu apa ya namanya? Istilahnya punya hak yang sama. Jadi setiap rakyat Indonesia itu punya hak politik yang setara Ya, gitu untuk ya. menyampaikan pendapatnya di situ. Jadi cuma dia harus mufakat. Nggak bisa ada satu golongan yang misalnya memaksakan pendapatnya, memaksakan idenya, kan nggak bisa begitu. Betul. Jadi kita dari golongan-golongan itu ya kita berdiskusi, musyawarah, terus kita mencapai mufakat di situ. Kita merumuskan peraturan, merumuskan kebijakan, merumuskan arah perjalanan bangsa dan seterusnya di situ. Ya. Tapi di atas dasar mufakat. Di atas dasar Itu kan sebenarnya keren sekali. Cuma memang perlu kedewasaan. Ya. Nah yang keempat Yang keempat itu prinsip kesejahteraan. Jadi ini kan Bung Karno inginnya bahwa demokrasi kita itu bukan cuma demokrasi yang, karena demokrasi itu kan dipraktekkan di negara-negara lain juga sebelum kita merdeka kan sudah berjalan. Tapi Bung Karno kan tidak menginginkan demokrasi yang kita demokrasi. Kita rakyatnya itu punya kesetaraan di lapangan politik atau di bidang politik ya. Tapi Bung Karno juga tidak menginginkan misalnya kapitalismenya merajalela. Karena misalnya di dalam permusyawaratan itu tidak berorientasi kepada rakyat. Makanya kalau kita lihat narasi sila keempat sekarang itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, karena kita menginginkan demokrasi yang berorientasi kepada rakyat. Sehingga betul-betul terjadi itu keadilan sosial kalau dalam bahasa kita sekarang ya sila kelima. Atau kesejahteraan yang setara. Jadi ada persamaan atau kesetaraan di bidang ekonomi juga, bukan cuma politik, tapi ekonomi itu kita sejahtera bersama. Bukan cuma misalnya golongan kapitalis saja, satu golongan tertentu saja yang makmur, tapi golongan lain itu menderita gitu. Seperti itu. Dan yang kelima, ketuhanan atau ketuhanan yang Maha Esa. Ini dasar ini kalau Bung Karno jelaskan, ya kita ingin menjadi satu bangsa, satu negara yang bertakwa. Itu kan keren sekali. Jadi kita mendirikan negara ini bukan cuma sekedar punya negara. Tapi kita ingin menjadi kita ingin hidup kebangsaan kita ini, hidup bernegara kita ini menjadi kehidupan yang diridhoi. Kita itu Tuhan, menjadi masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan. Itu kan konsep luar biasa sekali. Dan kalau dalam istilah Bung Karno di pidatonya ini ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi di situ Bung Karno menjelaskan bahwa ya tiap-tiap agama, tiap-tiap penganut agama, ya mereka harus betul-betul istilahnya itu taat. Menjalankan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para nabinya, diajarkan kitabnya, diajarkan orang-orang sucinya. Kan kalau setiap penganut agama kayak gitu kan keren ya. Yang Islam ya betul-betul jalanin itu apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian yang Kristen yang menjalankan apa yang diajarkan Yesus dan oleh kitabnya. Begitu juga yang Hindu, yang Buddha, itu semua begitu dan satu sama lain saling menghormati. Itu dia. Saling menghormati perbedaan yang ada. Jadi itu ya ketuhanan yang berkebudayaan tuh begitu. Jadi kita nggak perlu ribut itu karena yang penting kan output ya. Output dari kita. Kan inti dari beragama itu kan outputnya apa gitu. Misalnya akhlaknya, budi pekertinya apa. Ya kita di situ jadi masyarakat yang toleran, kita bekerja sama, kita toleransi, saling menghormati dan seterusnya. Itu kan seperti itulah yang diharapkan dan kita lihat dari memang luar biasa Pancasila ini, luar biasa kalau itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya ya tentunya ya. Nah ini menarik sekali Bung Edi. Bahkan sampai Bung Karno juga kayak memberikan sebuah menawarkan lah gitu ya. Kalau yang suka dengan angka 5 gitu ya, maka Pancasila gitu. Atau misalnya yang nggak suka angka 5 ditawarkan juga dengan istilahnya trisila gitu ya. Trisila gitu. Kalau nggak trisila berarti kan bicara tentang angka 3 gitu ya. Dan kalau nggak suka yang angka 3 boleh juga ditawarkan dengan angka 1 yaitu ekasilanya. Nah itu bagaimana Bung pendapat Bung Edi?
Iya, ini menarik ya. Menarik kalau saya lihat ya. Iya. Kalau saya lihat sebenarnya opsi Trisila Iya. terus Ekasila itu bukan betul-betul Bung Karno menawarkan pilihan itu kalau saya lihat. Jadi bukan oh ya kalau kamu lebih suka angka 3 ya kita pakai Trisila aja. Iya. Kalau ini ya kita pakai Ekasila. Iya. Tapi lebih kepada sebenarnya untuk menjelaskan esensi Pancasila ini. Sebetulnya esensinya sama gitu Bung ya. Esensinya sama, tapi untuk memperkuat pemahaman tentang Pancasila ini, itu. Oke. ini perlu dijelaskan lewat Ekasila Oke. dan perlu dijelaskan Trisila dan Ekasila. Ya. Dan ujungnya ya Ekasila itu. Kalau Trisila itu kan dia ada 3 ya, nasionalisme, sosial demokrasi, ya. terus ada ketuhanan ya. Ini kalau intinya begitu kan. Ini kalau nasionalisme ini kan perasaan dari nasionalisme dan internasionalisme. Ya. Terus kalau demokrasi ini perasaan dari dasar mufakat tadi, demokrasi dan kesejahteraan sosial. Kemudian ada sila ketuhanan atau dasar ketuhanan. Ini supaya kita memahami nih bahwa kalau kita bicara demokrasi itu tidak cuma bicara politik saja, tapi bicara kesejahteraan rakyat. Terus kalau kita bicara masalah nasionalisme, itu bukan nasionalisme sempit, tapi nasionalisme yang berujung kepada persaudaraan bangsa-bangsa. Makanya kan kalau di pembukaan undang-undang dasar kita, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ya. Jadi kita tuh punya semacam ikrar itu ya. Kita memperjuangkan bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa dan maka sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan gitu ya, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Iya gitu. Jadi kita kan nggak sempit itu kebangsaannya. Jadi kalau kita bicara nasionalisme bukan nasionalisme seperti yang kebanyakan negara-negara lain. Dia punya nasional, Amerika kan punya nasionalisme atau negara-negara lain kan punya nasionalisme. Tapi kok mereka jadi bangsa penjajah? Iya, sudah merdeka menjajah negara lain gitu. Iya, kalau kita kan nasionalismenya itu di atas dasar bahwa setiap bangsa itu merdeka ya. Jadi kita ya bersatu, kita punya cinta tanah air, cinta bangsa yang kuat, tapi kita juga menghormati kemerdekaan bangsa lain. Makanya bangsa Indonesia itu keren ya. Sampai kapanpun dan sebesar dan sekuat apapun bangsa ini, dia tidak akan pernah menjajah. Itu dia. Luar biasa. Itu udah ikrar konstitusi kita itu begitu. Itulah yang harus kita bangga daripada bangsa kita ini. Iya. NKRI harga mati pokoknya. NKRI karena memang mati. dari sisi dasar kemerdekaannya aja udah mulia banget ya Bung. Sudah mulia sekali dasarnya. Luar biasa. Nah, jadi dengan Trisila itu diharapkan kita jadi lebih ngerti esensi dari Pancasila tadi. Itu tadi. Ditambah lagi Ekasila. Yeah. Ekasila itu kan gotong royong ya, ujungnya gotong royong. Jadi kalau kita mau paham sebenarnya sederhananya, bicara Pancasila ini sebenarnya mewujudkan masyarakat gotong royong kan. Jadi sebenarnya Pancasila ini sederhana. Pancasila ini gimana supaya kita yang beraneka ragam ini hidup bareng, terus kita bangun negeri kita bareng-bareng, terus hasilnya kita nikmati bareng-bareng, kita di situ ya kita bersatu, bersaudara, kita berbagi kesejahteraan, berbagi kebahagiaan bersama, tidak ada yang saling sikut, saling kuat-kuatkan, saling mendominasi. Konsepnya begitu, gotong royong. Kan dengan keberadaan Pancasila, terus Trisila, terus Ekasila kan kita jadi lebih ngeh ya. Jadi lebih ngerti. Jadi memang kalau saya lihat ini bukan opsi. Bukan opsi. Oh ya, oke. Boleh pilih Trisila, bukan pilih. Tapi ini untuk memperkuat saja. Gitu. Jadi supaya kita paham yang 5 sila ini dijelaskan juga lewat Trisila dan lewat Ekasila itu. Itulah tadi sahabat RKP. Kenapa saya bilang betapa pentingnya gitu kita harus memahami ini karena mohon maaf Bung, saya juga sering sharing-sharing sama teman-teman di luar sana. Jadi memang itu tadi seolah-olah yang Bung Edi tadi sampaikan itu seolah-olah Bung Karno menaruhkan sebuah opsi, padahal kan kalau penjabaran dari Bung Edi justru ini untuk memperkuat, untuk menekankan bahwa isi dari Pancasila itu sendiri esensinya itu kan gitu. Cuma kan di luar sana mohon maaf gitu ya, lagi-lagi banyak yang salah paham. Oh ya, pernah juga ada ribut-ribut itu ya waktu itu dia. BPIP itu kan kesalahpahaman. Nah itu dia.
Kalau nggak seperti ini tentu kita juga nggak tercerdaskan gitu, maksudnya dengan wawasan kebangsaan Tuh, kita. itulah kenapa ya setidaknya bacalah gitu. Ya, baik. Atau di channel RKP itu ada replika pidato Bung Karno. Pidato Bung Karno ya. Itu lengkap itu di Pak Rahman kalau nggak salah. Pak Rahman yang mengisi suara di situ. Iya. Dan itu memudahkan sekali tuh. Ya. Mudahkan sekali. Jadi kalau kita males baca karena itu cukup panjang juga Ya. pidatonya. Cukup didengerin aja. Ya Bung, dengerin aja, bisa pasang headset sambil tidur gitu ya. Bisa dengerin itu. Dan itu kan bisa berkali-kali. Lama-lama ketiduran, Bung. Oke, Bung Edi, dan terakhir, Bung. Ini poin yang terakhir yang ditutup juga di dalam pidatonya Bung Karno itu, bahwasanya setelah beliau berpidato itu ada ajakan untuk merealitetkan Pancasila. Nah, ini Ya, menarik betul, juga, Bung, betul, ya. betul. Artinya Bung Karno setelah panjang lebar tadi berusaha untuk meyakinkan para tokoh yang lain gitu ya, menjabarkan daripada isi dari Pancasila itu dan lain sebagainya. Karena sebagus apapun, ini menurut saya, Bung, Betul, betul. sebagus apapun sebuah konsep kalau tidak diwujudkan, tidak direalitetkan, Betul, betul. apalah artinya sebuah formula, betul nggak? Betul, betul. Apalah artinya sebuah konsep gitu. Walaupun udah Bahkan, keren Walaupun konsepnya. nggak keren, begitu juga Bung Karno mengutip tentang Nabi Muhammad ya, artinya kitab suci Al-Qur'annya sudah luar biasa gitu. Dari Tuhan, ya. Dari Tuhan gitu, wahyu langsung dari langit kan gitu ya. Dan diutuslah Rasulullah gitu ya untuk mewujudkan, untuk merealitetkan isi daripada Al-Quran itu sendiri kan Ya, gitu ya. kalau nggak diperjuangkan kan nggak terwujud ya. Nggak akan pernah terwujud. Betul sekali itu karena Nah, betul sekali. baik. Apa namanya? Nah itulah tugas kita. Ya. Jadi kita sudah dikasih formula keren, dikasih satu dasar-dasar bernegara yang keren. Ya. Ya tinggal kita memperjuangkan itu. Kan Pancasila itu kalau dengan apa namanya urutan seperti yang kita paham sekarang Paham ya. sekarang ya. Ini kan sederhana gitu untuk Iya. memahaminya. Tujuan akhirnya itu apa? Kesejahteraan sosial. Iya, kita kan ingin terciptanya kesejahteraan sosial, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin sejahtera. Cuma kalau mau sejahtera, apa yang kita harus wujudkan? Ya harus kerakyatan terlebih dahulu gitu. Iya, itu kita harus mewujudkan satu pemerintahan yang betul-betul kerakyatan. Di situ kita betul-betul apa namanya ada apa istilahnya permusyawaratan ada, makanya kita mengenal ada Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Iya. Dewan Perwakilan Rakyat, di mana mereka itu berisi perwakilan rakyat itu. Jadi Yang penuh wakil-wakil dengan rakyat hikmah ya. yang dipimpin dengan hikmah iya, tentunya dan ya. mereka yang duduk situ memang harus sangat Iya. berhikmah. Iya. Malah bisa dibilang harusnya yang duduk di Iya. orang-orang suci. Orang-orang yang berhikmah, Iya. orang-orang yang wawasannya luas Nggak gitu. boleh orang-orang yang hanya kepentingan, mohon maaf gitu ya, kepentingan Wah, itu. golongan, kelompok atau hanya kepentingan Nah, ini kan partai. kuncian Iya, kalau iya, mau iya. sejahtera gitu. Ini Iya. kuncinya ini harus ini kalau enggak belum apa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Iya. kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan itu yang nggak bakal ada ini. Sepakat, Bung, sepakat. Cuma kalau supaya ini terwujud gimana? Harus bersatu terlebih dahulu. Bersatu. Iya. Nah, kalau soalnya untuk melahirkan suatu pemerintahan yang bersih, Iya. satu perwakilan rakyat yang betul-betul bersih, wakil-wakil rakyat yang betul ini, rakyat ini harus bersatu. Betul. Apalagi ini kan negara berkedaulatan rakyat. Iya. Artinya sebenarnya pemiliknya itu rakyat. Iya. Jadi kalau sebenarnya negara kita itu belum hebat, sebenarnya yang salah. Ya, kitanya ya. Sebenarnya salah rakyat. Rakyat ya. Iya, maksudnya rakyat ya. Kita Rakyat gitu. sebenarnya rakyat. Iya. Tapi kalau kita, makanya yang harus dicerdaskan ya rakyat. Iya. Rakyat ini harus cerdas, harus bersatu, harus ngerti jati diri bangsa. Iya. Karena rakyat itu harus mengkawal, dia kan pemilik. Betul sekali. Harus mengkawal perjalanan bangsa dan negara. Iya. Nah, kalau rakyatnya bodoh, ini kan gampang disogok misalnya. Itu kan bahaya ya. Iya, Akhirnya iya, iya. akhirnya lahirlah wakil-wakil rakyat yang nggak tepat. Atau, makanya sistem itu sebenarnya harus dirapi kan, dan kita masih punya kelemahan di situ ya, masih punya kekurangan di situ karena ya mungkin masih banyak masyarakat Indonesia yang merasa nggak punya wakil sebenarnya. Iya. Sebenarnya wakil saya siapa gitu ya, itu kan juga ada kayak gitu. Baik. Nah, untuk supaya persatuan ini terjadi, Harus berperi kemanusiaan ya. iya itu mendasarkan itu pada kemanusiaan yang adil beradab. Kemanusiaan. Kita harus berdiri di situ. Jadi kita harus berdiri di atas dasar fitrah kita, Fitrah, ya. fitrah manusia kemanusiaan kita itu yang sebenarnya sama, kita semua kan manusia ingin Iya. diperlakukan
adil, ya satu sama lain. Iya. Jadi prinsipnya kemanusiaan itu kan kalau kita nggak suka diperlakukan buruk sama orang ya jangan Perlakukan orang lain seperti itu. Iya, jadi perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan kan gitu. Nah, kalau kita bisa berperilaku seperti itu, bisa itu persatuan. Ya. Nah, cuma ini dia harus didasari juga oleh ketuhanan supaya bukan cuma istilahnya itu kita berbuat baiknya itu bukan cuma apa ya. Tapi ini ada koneksi. Ya. Koneksi karena Tuhan menginginkan kita hidup baik. Tuhan menginginkan kita. Nah, itulah kenapa pentingnya tadi kita taat kepada ajaran agama kita masing-masing. Dan sebenarnya itu kan ajaran tiap-tiap agama kalau kita kaji ini kan luhur ya sebenarnya. Esensinya semuanya sama ya, Bu? Sama. Mengajarkan tentang kebaikan, kasih sayang. Itu perdamaian. fitrah sebetulnya ya. Fitrah sekali. Luar biasa. Nah, itulah gitu. Ya. Baik Bung Edi, wah sahabat RKP luar biasa apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Edi, mudah-mudahan menambah wawasan tentang kebangsaan kita dan mudah-mudahan juga sahabat RKP terus gitu ya memahami tentang sejarah bangsanya, karena buat saya secara pribadi sebagai generasi penerus, kalau kita nggak memahami sejarah dengan baik maka kita nggak akan kenal siapa kita. Betul. Artinya kita nggak kenal jati diri kita. Kalau kita nggak kenal jati diri kita juga nggak tahu, Bung. Kita mau kemana kan gitu ya. Apa yang mau kita lakukan. Betul. Ya? Artinya kayak kita mau menuju suatu tempat tapi kita nggak tahu tujuannya. Kita hanya jalan di tempat dan kita menghabiskan waktu, tenaga, pikiran betul, gitu kan. Betul. Hanya cuma jalan di tempat begitu-gitu terus. Dan itulah juga pesan para pendiri bangsa, jas merah, Bu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu. Karena bangsa Indonesia ini bangsa yang luar biasa gitu ya. Luar biasa. Artinya sangat, wah kalau saya mau kaji dari sisi religi gitu ya, apalagi kita punya di channel Rumah Kebangsaan Pancasila, kita punya program outbound Napaktilas religi dan kebangsaan. Ini perlu kita sampaikan juga, Bung. Artinya kaitan bahwa nilai-nilai kebangsaan kita ini kalau mau dikaji dari sisi religi itu sangat luar biasa, seperti dua sisi satu mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Sangat matching ya. Sangat matching sekali. Sinkron. Nah, itu sahabat RKP nanti juga jangan lupa pantengin terus channel YouTube atau channel Rumah Kebangsaan Pancasila, dan tentu banyak program-program baru perlu kita sosialisasikan juga. Selain di RKP punya program podcast, nanti juga di RKP juga kita akan melakukan sebuah sosial eksperimen. Wah, ini menarik nih, Bung. Kita mau tanya nih sama masyarakat yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin bisa juga nanti kita turun ke lapangan, kita tanya tentang seputar wawasan kebangsaan. Sebenarnya mereka enggak sih dengan sejarah bangsanya kan gitu ya, Bung. Betul. Jangan sampai nanti mohon maaf lagi-lagi dasar negara kita yang luhur yang mulia ini tidak dianggap penting gitu ya. Dan juga nanti di channel Rumah Kebangsaan Pancasila kita punya program lagi, selain tadi sosial eksperimen, kita juga punya musik kebangsaan gitu ya. Ini juga tentu akan dibawakan oleh anak-anak muda yang keren-keren, yang ganteng-ganteng, yang memang mereka ini jiwanya jiwa seni, Bung. Jadi bagaimana kita mengcover lagu-lagu kebangsaan ala-ala kekinian. Ada yang pakai hip hop, ada yang pakai jazz, atau apa yang pakai apa. Wah, saya nanti nggak penasaran nanti kita tunggu apa lah gitu ya. Baik, sahabat RKP dimanapun berada, mudah-mudahan program kita saat ini bisa memberikan edukasi, memberikan wawasan, memberikan sebuah pemahaman ya, Bung ya, tentang jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Dan saya kutip tadi kata Bung Edi bahwa rakyatnya harus cerdas. Betul. Jangan sampai dibodoh-bodohin terus. Mau nggak dibodoh-bodohin terus gitu ya. Oke, mudah-mudahan channel RKP selalu mencerdaskan, Bung. Mencerdaskan dan mengedukasi supaya kita menjadi rakyat yang cerdas dan kita nggak mau dibodoh-bodohin oleh, mohon maaf gitu ya, orang-orang yang tidak memiliki hati nurani ya. Terima kasih Bung Edi. Sama-sama. Salam sehat selalu Bung Edi. Mudah-mudahan Bung Edi juga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan. Begitu juga sahabat RKP dimanapun berada. Ingat, jangan lupa selalu jaga standar protokoler kesehatan ya, karena memang musimnya lagi seperti ini. Terima kasih. Sekian dari kami. Salam nasional, Bung. Merdeka.